Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, para pejuang PPG, terutama PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan langkah registrasi tentang seleksi administrasi teman-teman semua ya. Di sini ada biodata, upload dokumen, dan isi survei diri. Jadi teman-teman bisa melihat sampai akhir, dan nanti buku atau modul pedomannya akan saya sertakan di link deskripsi, atau teman-teman juga bisa memiliki buku pendamping ini Prioritas PPG Guru Kelas SD, dan bagaimana cara mendapatkannya nanti saya akan jelaskan di akhir ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita ke link deskripsi atau link pengisian survei atau biodata, teman-teman yang harus disiapkan yang pertama adalah laptop PC, dan itu sudah jelas teman-teman ya, dan siapkan peralatannya itu yang memadai teman-teman. Jadi memadai ini jangan sampai laptop atau PC-nya itu terganggu atau tidak, kalau secara fisik manusia itu fit gitu ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan laptop atau PC yang benar-benar bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai ketika upload dokumen atau sedang mengisi biodata nanti ada kesalahan, malah laptopnya rusak atau laptopnya mati sendiri di tengah jalan. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman-teman pada saat akan membuat atau mengisikan biodata dan upload dokumen, siapkan berkas scanan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir, dan itu teman-teman harus sudah siap pada saat pembukaan seleksi administrasi dan pengisian biodata untuk besok ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga harus siapkan kuota yang banyak atau menggunakan wifi, atau teman-teman juga bisa menggunakan provider lain yang setidaknya bagus dan stabil di daerah teman-teman semua. Oke. Dan terakhir yaitu yang keempat, tidak terburu-buru. Jadi teman-teman, pembukaan itu kan kemarin sampai diundur 2 kali 24 jam ya. Mudah-mudahan tidak sampai selama itu, akan tetapi teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam mengupload dokumen atau mengisi survei. Dan teman-teman juga harus siapkan berkas dan linearitas apa yang harus saya isi, dan sampai nanti di akhir teman-teman tidak salah. Oke, tidak terburu-buru tapi juga tidak melalaikan. Setelah semuanya sudah disiapkan, teman-teman, sekarang teman-teman bisa masuk ke akses laman di ppg.kemendikbud.go.id pada browser perangkat Anda. Jadi saya sarankan menggunakan laptop atau PC ya, jangan menggunakan handphone teman-teman ya. Oke, yang pertama nanti teman-teman akan dihadirkan atau dihadapkan masuk seperti ini. Ini teman-teman masuk dengan akun SIM PKB biasa teman-teman ya. Kemudian dengan passwordnya, kemudian klik masuk, dan ketika sudah klik masuk, yang kedua tampilan pertama di browser teman-teman itu adalah adanya centang hijau semua nih teman-teman nih. Jadi centang hijau di sini tandanya teman-teman sudah bisa mengikuti persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan 2022 ini atau Daljab 2022 ini ya teman-teman ya. Ketika ada silang atau ininya tidak bisa melengkapi profil, teman-teman nanti tinggal mencari informasi kenapa bisa status nicknya silang atau anopetia juga silang ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah hijau semua, teman-teman tinggal klik lengkapi profil ini. Setelah klik lengkapi profil, teman-teman akan diarahkan di biodata teman-teman semua, mulai biodata dan lain sebagainya. Oke. Nah, kebetulan ini nama lengkap di Dapodiknya namanya Ahmad Musyahin Fauji. Ya, kemudian teman-teman bisa lengkapi biodata diri ini dan klik lengkapi, nanti ada tampilan biodata diri teman-teman semua. Di sini namanya sudah terkunci sesuai dengan Dapodik, kemudian isi jabatannya, kemudian gelar depannya kalau ada, kemudian gelar belakangnya jika ada, dan teman-teman pasti gelar depannya biasa kalau misalnya guru itu SPD gitu ya kan. Nah, kemudian jabatan fungsionalnya apa? Oke. Kemudian instansi asalnya ini sepertinya sudah dikunci karena sudah diblok. Kemudian alamat instansi, kemudian ini teman-teman kode pos instansi asal, dan mata pelajaran yang diampu. Ini ketika guru mapel. Oke. Nah, kemudian setelah biodata diri ini selesai, teman-teman akan melengkapi data linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG-nya teman-teman. Nah, ketika biodata ini selesai, klik lengkapi di linearitas. Ketika setelah melengkapi, teman-teman dihadirkan tentang data linearitasnya teman-teman ya.
Nah, di perguruan tinggi ini data lintas teman-teman nih, ijazah S1 teman-teman ya. S1-nya di mana universitasnya, jenjang S1-nya, kemudian jenjang bidang studinya ini Rev SE ya teman-teman ya. Kemudian program studi Rev Dikti. Nah, kemudian tahun lulusnya berapa, bidang studi Rev E-nya berapa. Oke, teman-teman isi sesuai dengan ijazah S1 teman-teman semua. S1-nya di universitas ini berarti tulis di Universitas Negeri Malang misalkan, yang akan dilamar sesuai dengan bidang studinya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman masuk di langkah pindai berkas ijazah. Jadi di setelah linearitas ini dan biodata ini sudah selesai, langkah pertama itu unggah S1-nya teman-teman, ijazah S1 dulu, dan scanan daripada SK-SK yang lainnya nanti di terakhirnya teman-teman ya. Jadi lengkapi ijazah sesuai dengan yang linearitas teman-teman akan daftar ke ijazahnya. Jangan sampai salah upload ijazah. Misalkan teman-teman punya ijazah 2 karena kuliahnya 2 kali, tapi yang digunakan ijazahnya adalah sesuai dengan yang akan dilamar. Oke, ketika klik unggah, kemudian akan dihadapkan menu seperti ini teman-teman. Oke, semuanya teman-teman file unggahan itu harus berformat PDF dari 20 kilobit sampai 1,5 megabit. Ini 1,5 megabit ini adalah maksimal teman-teman ya. Maksimal. Oke. Jadi jangan melebihi 1,5 megabit. Oke. Nah, setelah klik di sini teman-teman, ini lampiran. Nah, kemudian akan mengarah ke komputer teman-teman semua, ke folder ijazah teman-teman semua. Saya sarankan namanya diganti teman-teman, misalkan kayak misalkan ini SK Kepmen apa gitu kan. Nah, teman-teman ganti aja foldernya namanya ijazah gitu kan. Nah, ijazah siapa? Misalkan ijazahnya punyanya si A, berarti ijazah A apa gitu. Apakah atau ijazah S1 A gitu. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya, supaya memudahkan kita tidak salah upload ya. Nah, setelah itu semua kemudian masuk ke nomor 7 yaitu bidang studi PPG teman-teman. Jika sudah semua, biodata sudah, linearitas sudah, bidang studi PPG, nah klik melengkapi ini. Ketika setelah klik melengkapi, teman-teman akan masuk di bidang studi PPG yang akan teman-teman lamar dan linearitas dengan teman-teman ijazahnya teman-teman. Ini bidang studinya apa nih teman-teman? Oke, tinggal klik, kemudian setelah klik teman-teman klik simpan. Setelah klik simpan, baru teman-teman masuk di unggah berkas nih. Unggah berkasnya dipindai SK pengangkatan pertama. SK pengangkatan pertama TMT awal mengajar ya teman-teman ya. Unggah berkas, dan jangan lupa berkasnya berbentuk atau berekstensi PDF sampai maksimal 1,5 megabit. Dan teman-teman ketika sudah scan nih teman-teman ya, jangan sampai scan itu tidak terbaca, jadi harus dilihat juga. Jadi setelah scan teman-teman lihat berapa megabit atau berapa kilobit. Ketika sudah pas nih di bawah 1,5, tapi ketika dibuka ternyata hasil scannya buram, teman-teman harus scan ulang. Jangan sampai biodata atau scan teman-teman itu tidak terbaca oleh tim verifikasi ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Setelah pindai SK, kemudian langkah kedua adalah pindai SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Ini untuk PNS yang SK kenaikan pangkat terakhir, dan untuk teman-teman yang non PNS-nya silakan di upload SK 2 tahun terakhir ya, 2020, 2021, 2021, 2022. Oke, silakan unggah berkas seperti biasa, semuanya berekstensi PDF dan kurang dari 1,5 megabit. Harus lebih bagus lagi teman-teman pindai scan-nya ya. Kemudian setelah pindai SK pengangkatan 2 tahun terakhir, kemudian ini adalah pindai SK pembagian tugas mengajar ya. Teman-teman di dalamnya itu kan ada yang misalkan si A itu tugas mengajarnya di kelas 5 misalkan. Nah, udah ini pembagian tugas mengajar. Biasanya pembagian tugas mengajar ini banyak nih antara kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau guru SD ya kan ada semua. Nah, itu pembagian tugas mengajar yang seperti itu. Kemudian fakta integritas. Fakta integritas ini sudah teman-teman dapatkan di surat edaran kemarin ya, atau bisa klik di sini kalau misalkan teman-teman belum punya surat edarannya. Dan jangan lupa
ditandatangani dan bermaterai 10.000. Dan semuanya diunggah berkasnya di sini berekstensi PDF dan kurang dari 1,5 MB. Oke. Pastikan format yang teman-teman scan atau data yang teman-teman scan jangan sampai buram ya, atau harus dilihat lagi. Setelah semuanya selesai, teman-teman akan masuk di menu biodata diri ya. Oke. Yang biodata diri ini teman-teman di dalamnya itu tentang pengajuan berkas yang telah teman-teman daftarkan di menu awal. Oke. Klik biodata diri ini, kemudian ketika biodata ini selesai, masuk di ajuan berkas. Oke, ini akan dicetak semua. Ini adalah status persyaratan kelengkapan data, biodata, linearitas, bidang studi PPG, dan berkas pendukung. Oke, berkas pendukung ini yang tadi ya teman-teman ya, dari SK, dari SK mengajar sampai fakta integritas ya. Kemudian kalau udah selesai, teman-teman akan klik ajukan berkas ini. Kalau sudah yakin semua, klik ajukan berkas. Dan teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan konfirmasi peminatan LPTK teman-teman. Jadi LPTK ini teman-teman tuh inginnya tuh di mana sih PPG-nya gitu kan. Ini bisa buat keinginan sendiri dari di mana nih, misalkan ini contohnya di Universitas Negeri Malang ya, silakan klik Universitas Negeri Malang. Bidang studinya apa ya, oke. Nah ketika sudah selesai semua, klik lanjut. Ketika klik lanjut semua, di sini ada tampilan terakhir teman-teman semua. Di sini ada Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang, klik simpan kalau sudah yakin. Kalau misalkan belum yakin, kembali atau cancel. Oke. Jika misalkan teman-teman biodatanya sudah lengkap dan dirasa sudah tidak ada yang salah, silakan klik simpan. Jadi tinggal teman-teman nanti menunggu ajuan berkas itu diverifikasi oleh tim verifikator PPG teman-teman semua ya. Jadi ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Terima kasih, itu saja dari saya. Dan teman-teman juga tadi saya udah janji untuk memberitahukan bagaimana cara mendapatkan buku pendamping dan kelas PPG 2022 ini. Silakan teman-teman bisa pemesanan ini chat WA Mintera atau admin Lentera CPNS X Navigator Guru di 087723317506. Mas mau kelas atau mas mau buku atau mau keduanya? Silakan, kami membuka kelas dan buku ini ditulis langsung oleh tim kami yang sudah lulus PPG di tahun kemarin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan teman-teman, dan harus lihat juga modulnya di langkah-langkah administrasi tadi, dan saya akan sertakan linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam sukses selalu.